Halo guys, informasi mengenai danau-danau besar di dunia yang mengalami penyusutan volume air telah menjadi cerita memprihatinkan. Faktor utama yang dipersalahkan adalah pemanasan global dan krisis iklim. Danau di bumi diperkirakan hanya menutupi sekitar 3% permukaan planet. Namun danau menampung hampir 90% air tawar permukaan dan hal itu sangat penting untuk air minum, irigasi, dan kebutuhan industri listrik. Danau juga habitat penting bagi tumbuhan dan hewan. Dalam hasil penelitian terbaru yang diterbitkan pada Kamis 18 Juni 2023, para ilmuwan menjelaskan penyebab utama penyusutan volume air danau-danau besar di dunia. Adapun penelitian itu menggunakan kajian ilmiah yang didukung observasi menggunakan satelit selama 3 dekade terakhir. Lalu danau mana saja yang dulunya sangat melimpah air dan sekarang menyusut menjadi kering? Danau atau Laut Aral. Pada tahun 1960, The Aral Sea atau Laut Aral tercatat sebagai danau terluas keempat di dunia. Luas danau ini dahulu mencapai 67.500 km persegi, kira-kira luasnya setengah luas Pulau Jawa. Namun dalam kurun waktu 40 tahun semenjak tahun 1960, danau ini mengalami penyusutan secara drastis. Pada tahun 2014, luas Laut Aral tersisa hanya sekitar 10% dari ukuran awal. Lalu bagaimana hal ini bisa terjadi? Awal mula petaka. Penyusutan air Laut Aral disebut-sebut sebagai salah satu bencana ekologis paling parah yang pernah terjadi di muka bumi. Bencana ini berawal dari keputusan pemerintah Soviet yang dahulu dipimpin oleh Khrushchev. Saat itu Laut Aral masih termasuk dalam bagian Uni Soviet untuk mengalihkan aliran dua sungai utama yang memasok air ke dalam Laut Aral, ke wilayah gurun di sekitar Laut Aral. Pengalihan aliran sungai Amu Darya dan Shar Darya ini dimaksudkan untuk mengairi sistem irigasi sehingga dapat menghidupkan aktivitas pertanian di gurun di sekitar Laut Aral. Dan komoditas pertanian utama saat itu adalah kapas dan gandum. Pengalihan dua aliran sungai utama ke kanal-kanal irigasi menimbulkan dampak negatif. Pada awal-awal tahun dijalankannya proyek pengalihan aliran sungai, jumlah air yang masuk ke dalam Laut Aral mulai berkurang drastis. Setidaknya permukaan air Laut Aral turun hingga 3 meter dalam tahun-tahun pertama. Sementara itu proyek kanal-kanal yang dimaksudkan untuk mengairi sistem kanal irigasi berjalan tidak efisien dan tidak menguntungkan. Diperkirakan air sungai terbuang sia-sia 25 hingga 75%. Karena proses terserapnya air ke dalam pasir gurun dan proses evaporasi selama perjalanan menuju lokasi yang dimaksudkan untuk dijadikan lahan pertanian. Siklus air yang terganggu. Eksploitasi yang berlebihan mengurangi volume air Laut Aral. Laut Aral perlahan mulai mengering karena siklus airnya yang terganggu. Dilansir dari NASA Earth Observatory, pada tahun 2000 satelit NASA menangkap perubahan Laut Aral menyusut menjadi 2 buah danau, Laut Aral Utara dan Laut Aral Selatan. Penyusutan volume air Laut Aral terus terjadi hingga pada tahun 2009 Laut Aral benar-benar mengering. Tanah kering dipenuhi dengan tumpukan garam hasil penguapan air payau dan yang tersisa adalah padang garam seluas ribuan mil. Tidak ada vegetasi yang tumbuh di lingkungan asin tersebut dan yang tersisa hanyalah bangkai-bangkai kapal yang dulunya menjadi saksi kejayaan Laut Aral. Bekas-bekas dari Laut Aral ini adalah berupa debu asin, namun hal tersebut beracun sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti tuberkulosis, gangguan pernapasan, kanker, hingga gangguan imunologis. Itulah guys danau atau laut yang dulunya menjadi yang terbesar nomor 4 di dunia, namun sekarang menjadi gurun pasir yang sangat tandus. Bagi kalian yang suka terhadap video ini, bantu kami untuk menyebarkan pengetahuan tentang fakta-fakta menarik di seluruh dunia ini.
supaya kita semua bisa menambah sedikit wawasan tentang apa yang sedang terjadi di belahan bumi. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Terima kasih.